Assalamualaikum anak-anak yang hebat. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Berjumpa lagi dengan Ibu di video pembelajaran kita kali ini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang lapisan atmosfer dan lapisan litosfer. Nah, di video kali ini kita akan membahas lapisan bumi yang lain, yaitu lapisan hidrosfer serta bencana banjir. Baik anak-anakku yang hebat, jika kita perhatikan foto bumi, dapat kita ketahui bahwa warna biru merupakan warna yang dominan. Kita akan menemukan bahwa hampir 70% bagian bumi berwarna biru. Seolah-olah bumi kita ini terselimuti oleh warna biru. Berdasarkan fakta tersebut, maka bumi juga sering disebut sebagai planet biru. Warna biru pada visual planet bumi menggambarkan perairan yang ada di bumi. Dengan kata lain, bumi yang kita huni diselimuti oleh air atau yang biasa disebut dengan hidrosfer. Pengertian hidrosfer. Hidrosfer berasal dari kata hidros yang berarti air dan sphera yang berarti selimut. Jadi, hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer tidak hanya meliputi perairan yang luas seperti laut dan samudra, tetapi hidrosfer juga meliputi air di danau, sungai, air tanah, dan uap air yang ada di udara. Air sangat penting bagi kehidupan. Hampir semua elemen kehidupan memerlukan air untuk melangsungkan kehidupannya. Tumbuhan memerlukan air untuk berfotosintesis, sedangkan manusia dan hewan memerlukan air untuk metabolisme dan memenuhi kebutuhan hidup. Tidak ada makhluk hidup yang dapat hidup tanpa air. Seperti yang kita tahu bahwa manusia memanfaatkan air untuk keperluan sehari-hari, misalkan untuk minum, mandi, menyiram tanaman, mencuci, atau digunakan untuk pertanian dan industri. Jika semua makhluk di bumi menggunakan air untuk melangsungkan kehidupannya setiap hari, apakah air yang ada di bumi akan berkurang atau habis? Atau jumlah air akan bertambah karena adanya hujan? Atau jumlah air akan tetap? Jawabannya, air di bumi akan tetap, karena air yang ada di bumi memiliki sebuah siklus yang dinamakan siklus air atau siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan sebuah proses daur ulang air yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, di slide ini kita lihat bagaimana siklus air bermula ketika panas matahari membuat air yang ada di laut dan di permukaan bumi mengalami penguapan atau evaporasi. Selain air laut yang menguap, air yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan juga mengalami penguapan yang disebut sebagai transpirasi. Uap air akan berkumpul di angkasa dan terjadi proses kondensasi atau pengembunan hingga terbentuk awan. Awan yang terbentuk kemudian akan bergerak sesuai dengan arah hembusan angin. Penguapan yang terjadi setiap hari mengakibatkan uap yang menjadi awan semakin banyak. Jika awan sudah tidak dapat menampung uap dari evaporasi, maka uap air di awan akan turun sebagai hujan, atau yang biasa disebut dengan presipitasi. Air hujan yang turun sebagian akan mengalir ke permukaan bumi seperti ke sungai, danau, sumber mata air hingga kembali ke laut. Proses ini disebut dengan runoff. Sebagiannya lagi akan diserap ke dalam tanah atau biasa dikenal dengan istilah infiltrasi. Di dalam tanah, air akan disimpan dan kembali ke laut. Proses ini disebut dengan perokolasi. Proses ini akan berlangsung terus-menerus. Jadi, siklus air terjadi secara terus-menerus dimulai dari proses evaporasi hingga air jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Siklus air menjaga ketersediaan air di bumi. Tetapi curah hujan setiap tahun itu tidak sama. Ada kalanya curah hujan tinggi dan ada kalanya curah hujan rendah.
Apabila curah hujan tinggi, maka simpanan air di permukaan bumi seperti waduk, danau, atau sungai akan meluap sehingga berpotensi untuk banjir. Banjir adalah aliran air yang berlebihan hingga meluap ke daratan. Banjir berasal dari luapan penyimpanan air, baik itu danau, waduk, maupun sungai yang tidak mampu menampung jumlah air yang sangat besar. Tingginya curah hujan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir. Hujan yang terus-menerus akan mengakibatkan danau, bendungan, atau sungai penuh dan tidak sanggup lagi menampung air yang masuk. Akibatnya, air akan meluap ke daratan sekitarnya. Faktor penyebab terjadinya banjir yang lain adalah sistem pengelolaan lingkungan yang buruk. Dengan terus bertambahnya jumlah penduduk akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan tempat tinggal di suatu daerah, sehingga pemukiman di daerah tersebut semakin meluas. Akibatnya, daerah resapan air akan berkurang, karena permukaan tanah terlapisi beton dan aspal yang tidak dapat menyerap air. Hal tersebut diperparah oleh penataan bangunan dan wilayah yang tidak memerhatikan sistem pembuangan air. Selain itu, kurangnya pepohonan yang dapat menyerap air menjadi penyebab terjadinya banjir. Faktor yang ketiga adalah akibat perilaku manusia. Perilaku manusia yang membuang sampah di sungai atau saluran pembuangan air akan memicu terjadinya banjir. Sampah yang dibuang sembarangan akan menyumbat aliran air di sungai atau saluran pembuangan. Akibatnya, ketika hujan, air tidak akan mengalir. Air terus tertimbun di suatu tempat hingga akhirnya meluap dan menjadi banjir. Selain perilaku membuang sampah sembarangan, pembangunan rumah di bantaran sungai juga dapat memicu banjir. Rumah bantaran sungai dibangun dengan menggunakan tepian sungai. Selanjutnya kita lihat dampak yang ditimbulkan oleh banjir. Banjir yang melanda suatu daerah dapat memberikan dampak yang serius. Dampak yang ditimbulkan oleh banjir meliputi kerusakan fisik hingga korban jiwa. Banjir dapat merusak bangunan seperti rumah, gedung, jalan raya, atau jembatan. Akibatnya, jalur transportasi bisa terputus dan pengiriman bantuan darurat bisa terhambat. Banjir juga dapat mengkontaminasi sumber air bersih. Biasanya banjir telah tercampur dengan lumpur. Apabila banjir bercampur dengan sumber air bersih, maka air bersih akan terkontaminasi. Akibatnya, sumber air bersih akan menjadi langka. Selain itu, banjir dapat menjadi media penyebaran penyakit seperti penyakit diare dan penyakit kulit. Dampak lain dari banjir adalah kerugian ekonomi yang besar. Banjir yang menimpa daerah pertanian akan mengakibatkan gagal panen dan lahan pertanian menjadi rusak. Kerusakan fisik yang disebabkan oleh banjir cukup parah. Butuh biaya yang banyak untuk merenovasi suatu bangunan atau lahan pertanian hingga dapat berfungsi kembali. Banjir juga sering memakan banyak korban jiwa. Pada banjir yang terjadi di Jakarta selama bulan Februari 2015, tercatat hampir 57.000 jiwa menjadi korban. Banjir dengan debit air yang besar dapat menenggelamkan seseorang. Selain itu, banjir dengan arus yang deras juga dapat menghanyutkan seseorang hingga akhirnya tenggelam dan meninggal. Nah, ada beberapa tindakan yang harus diambil saat banjir, yang disebut dengan tindakan siaga banjir. Di slide ini kita lihat tindakan siaga banjir sebelum terjadinya banjir. Berikutnya tindakan siaga banjir ketika muncul tanda-tanda banjir, pada saat banjir di dalam rumah, pada saat banjir di luar rumah, dan apa yang harus kita lakukan jika harus mengungsi. Lalu, tindakan siaga banjir pada saat kita di pengungsian dan kembali ke rumah setelah banjir. Dengan melakukan tindakan siaga banjir, diharapkan kita dapat selamat dari bencana banjir serta mengurangi kerugian harta benda. Akan tetapi, tidak semua langkah tersebut dapat dilakukan.
Tindakan siaga bencana bersifat fleksibel. Artinya kita dapat menyesuaikan dengan kondisi dan sumber daya di lingkungan sekitar rumah. Nah, anak-anak yang hebat, demikianlah video kali ini dengan materi lapisan hidrosfer serta bencana banjir. Semoga anak-anakku bisa memahami dengan baik. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jadikan setiap harimu menjadi hari yang luar biasa. Sampai berjumpa pada video yang lain. Salam sehat, salam bahagia, salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.